balik lagi bareng gue Vina Agus, karena kali ini gue pengen cerita-cerita yang benar-benar bagus, yang kayak jalan ceritanya tuh menarik banget gitu dan bikin penasaran. Tapi sebelum gue mulai cerita ini, buat kalian yang udah nonton ini jangan lupa klik subscribe kalau kalian belum subscribe. Sebenarnya tuh gue gak terlalu pengen buat fokus buat nyari subscriber gitu. Cuman konten gue ini sebenarnya juga gak terlalu jelek-jelek amat, dan kalau gue bikin tuh sayang banget gak ada yang dengerin atau lihat konten yang gue bikin. Jadi kalau kalian merasa ini konten yang menarik, bagus buat kalian, jangan lupa klik subscribe ya. Oke, langsung saja gue mulai ceritanya. Cerita ini gue dapet dari Facebook. Di sini ada tulisannya Baby Lee. Nah, gue nggak tahu Billy itu siapa, Billy yang mana, atau dia emang penulis di cerita ini. Tapi yang jelas gue terima kasih banget karena lu bikin cerita ini benar-benar sangat menarik banget gitu. Cerita ini berjudul Manusia Tidak Langsung Mati Saat Dipancung. Kalian tahu hukum pancung atau dipancung, hukuman pancung yang kepalanya dipotong itu biasanya hukumannya ke zaman dulu bang. Nggak tahu zamannya zaman kapan karena gue kurang baca soal hukuman gini ya. Tapi yang gue bingung, apa bener tuh manusia nggak langsung mati, padahal kan otak sama ininya udah kepisah gitu loh, apa mereka masih bisa ngomong gitu. Oke, gue mulai aja ceritanya. Saya punya satu-satunya teman yang bernama Philo. Secara fisik, dia sangat kurus sekali. Ini gara-gara penyakit yang lama dideritanya. Secara penampilan, dia pun terlihat kacak kadut. Kacak kadut tuh mungkin berantakan banget ya. Nggak terawat itu atau gimana. Dia tidak pernah sekolah, tapi dia sangat pintar. Nggak pernah sekolah, tapi dia pintar. Kadang gue aneh gitu sama orang kayak gitu. Mereka dapat pikirannya gitu dari mana? Mereka wawasan sendiri, mencari tahu sendiri. Oke, lanjut. Walaupun saya sekarang sudah SMA, namun dia terkadang tahu lebih banyak hal dibanding saya. Padahal dia mengaku pendidikan terakhirnya adalah saat SMP kelas 2. Saya akui dia sangat pintar, tapi di sisi lain, saya melihat dia sangat eksentrik, jika tidak bisa disebut psikopat. Dia suka membedah binatang-binatang untuk mengamati organnya. Terkadang mencoba memotong bagian-bagian binatang untuk melihat mereka bisa bertahan hidup berapa lama. Belakangan ini saya melihat dia suka memenggal kepala tikus. Saya tidak tahu bagaimana dia menangkap tikus-tikus itu, tapi yang pasti di rumahnya banyak sekali tikus-tikus got yang biasa kita sering jumpai. Dia suka kayak eksperimen membedah tikus-tikus, hewan-hewan. Terkadang binatang itu masih bertahan hidup beberapa saat setelah kepalanya dipenggal. Oh, jadi pas kepalanya dipotong, itu hewannya masih hidup. Mungkin kayak kecoa kan? Mungkin kalian pernah dengar atau pernah baca gitu. Kalau kecoa tuh, kalau kepalanya dipisah, itu dia bisa masih bisa jalan. Cuman gue belum pernah nyoba sih. Oke, kita lanjut lagi. Itu bisa dilihat dari gerakan mata atau wajahnya. Saya mengangguk mendengarkan penjelasannya sambil membaca buku. Saya hobi baca buku, itu sebabnya saya sering datang ke rumahnya. Rumahnya hanya tinggal dia seorang, tidak punya saudara ataupun orang tua, hidupnya sebatang kara. Cuman ya aneh gitu. Orang yang udah sakit-sakitan, penampilan berantakan, hidupnya sendiri gitu, itu dia dapat duit buat makan dari mana? Tapi mungkin saja itu dia dapat dari temannya, tetangganya, atau mungkin bantuan dari sana mungkin ya. Kalau secara logika, lanjut ya. Tetapi rumah dari warisan dari orang tuanya ditambah uang yang diinvestasikan, membuat dia masih tetap bisa bertahan hidup. Oh, benar lah ya, benar. Oke, nyambung. Dan belakangan ini saya lebih fokus ke manusia, ujarnya sambil tersenyum. Anjir.
Sekarang dia lebih tertarik ke eksperimen-eksperimen manusia gitu. Oke, maksudnya saya meletakkan buku saya. Philo nih nanya, menurutmu apakah manusia masih sadar ketika kepalanya lepas dari badannya? Kemudian ditanggapi lagi, saya rasa dia seketika akan mati. Bukan begitukah? Tanya saya ragu. Jadi dia bertanya sambil ragu gitu. Ya mungkin memang karena belum pernah mencoba dan belum pernah tahu gitu. Kemudian lanjut lagi ke cerita nih. Philo semenjak SMP kelas 2 sudah tidak pernah ke sekolah lagi. Oh, jadi dia berhenti saat kelas 2 SMP. Penyakitnya membuat dia sensitif terhadap cahaya matahari. Itu sebabnya dia selalu di rumah. Dan itu juga mengapa dia tidak punya teman. Astaga, dia sendirian dong. Mungkin karena penyakitnya sensitif terhadap matahari, jadi sulit untuk keluar dan mencari teman. Lanjut ya, saya rasa saya satu-satunya teman yang dia miliki. Dan saya rasa gara-gara sendirian terlalu lama, itu yang buat dia eksentrik atau agak psycho. No, tidak. Kamu tahu abad 18-an? Oh, ini si Philo menjawab pertanyaan tadi. Tidak, kamu tahu abad 18-an? Hukuman pancung adalah hukuman yang paling umum. Mereka menggunakan guillotine untuk memenggal secara cepat dan akurat. Dan berdasarkan beberapa catatan, ada yang sangat menarik. Ini siapa ya? Siapa? Si temannya ini menanggapi. Menarik bagaimana? Lanjut Philo. Misalnya ini. Ujar Philo sambil menunjukkan saya sebuah halaman yang menguning menunjukkan perempuan digiring ke guillotine. Charlotte Corday, pembunuh jurnalis radikal Jean Paul Marat. Masa begitu marah? Karena Jean Paul Marat begitu dipuja masyarakat. Bahkan begitu dipenggal, sang algojo mengangkat kepala wanita dan menamparnya. Menurut saksi mata, bola mata Charlotte mengarah ke algojo dan raut wajahnya berubah menjadi terlihat marah. Mungkin karena rasa dendam karena dia tiba-tiba dipenggal mungkin gitu ya. Wah, lalu ada cerita lain mengenai dokter Prancis, Dr. Gabriel Beurix. Aduh, ini namanya susah banget dia aja ya, sorry banget kalau ada salah-salah kata dari gue karena ini baru pertama dan gue juga baru belajar ya. Tahun 1905 dia melakukan eksperimen ke seorang narapidana. Tepat setelah dipenggal, sang dokter memanggil nama narapidana tersebut. Matanya terbuka, mengerikan sekali kalau ternyata manusia masih sadar ketika kepalanya sudah copot dari badannya. Oh, ujar saya merinding, membayangkan rasa sakitnya. Jelas lah. Gimana? Kepala udah lepas tapi masih bisa ngomong atau masih bisa kedip kali ya yang gampang. Emang beneran bisa gitu. Lanjut ya. Saya rasa kita tidak akan pernah tahu. Hahaha. Philo menanggapi. Tidak masalah. Saya akan mencobanya. Anjir. Dia mau mencoba untuk dipancung. Lanjut. Temennya menanggapi. Mencoba gimana? Tanya saya bingung. Oh, jadi mungkin ini kita berperan sebagai temannya si Philo ya? Tanya saya bingung. Si Philo menanggapi, saya akan memenggal diri saya sendiri. Kamu cobalah bertanya pertanyaan ke saya. Pertanyaan, jangan gila. Kamu ingin mati? Tanya saya. Saya tahu Philo sedang serius. Sudah saya bilang dia eksentrik ya. Dari cerita ini ya bisa kita kita tahu gitu. Kalau ini mungkin nggak bercanda. Dan ini bukan cerita tentang komedi sih ya. Ini kesempatan terakhir saya. Kamu bisa baca buku saja, googling di internet atau lainnya. Buat apa bunuh diri? Hanya sekedar pengen tahu. Dosa itu dosa. Franz, namanya Franz. Jadi
kita ini sebagai temannya itu namanya Franz. Mungkin, kayaknya sih. Sejujurnya hidupku tidak akan lama lagi. Penyakit yang diderita saya semakin hari sudah semakin parah. Dokter memvonis kemungkinan saya bisa melewati tahun depan sudah sangat minim. Saya sebenarnya tidak ingin mengungkitnya, tetapi saya memang bisa melihat badan Philo yang semakin hari semakin kurus. Sudah seperti tulang berbalut kulit saja. Kita sudah tahu dari awal, hidupnya tidak akan lama. Jangan bodoh, Philo. Kamu harusnya memanfaatkan sisa hidup untuk hal lebih berarti. Philo menanggapi, bantulah aku. Sebetulnya saya sudah membuat guillotinku sendiri. Anjir, dia bikin alatnya itu sendiri cuy. Dia mengajak saya ke kamarnya, dan di sana memang sudah ada sebuah guillotine mini yang dirancang sendiri. Bulu kuduku merinding. Bulu kuduku berdiri. Guillotine ini sudah saya uji dan mampu memotong kayu secara cepat. Anjir, leherku yang tidak berdaging ini pasti akan jauh lebih mudah. Jelas, Philo. Hentikan. Jadi, saat saya sudah dipenggal, kamu tanya pertanyaan ya, atau tidak. Saya akan menjawab dengan kedipan. 1 kedipan tandanya ya, 2 kedipan berarti tidak. Kemudian kita menanggapi, sudah cukup dengan kegilaan ini. Saya berpaling dan berjalan keluar kamar. Saya ingin segera pulang. Saya tidak kuat nanti. Si Philo menanggapi, tolonglah permintaan terakhir orang sekarat ini. Saya terdiam, saya tidak menoleh. Walaupun kamu berjalan pulang, saya tetap akan bunuh diri. Tapi saya akan mati sendirian demi temanmu yang akan mati ini. Mohon penuhi permintaannya yang paling terakhir. Ujar Philo menangis. Ini betul-betul gila. Saya berjalan keluar dan sedetik kemudian. Jam. What the fuck? Kenapa jam? Tadi Fran ya? Kenapa sekarang namanya Zam? Tadi siapa yang nyebut Franz gitu? Oke, lanjut. Refleks. Saya menoleh ke belakang. Kepala Philo sudah jatuh ke lantai. Anjir. Darah merah membasahi lantai. Saya meneriakin namanya. Tapi saya tahu itu percuma. Dia tidak mungkin hidup. Saya berlari dan melihatnya. Kacau bingung. Apa yang harus saya lakukan? Jelas lah. Di saat kondisi temen lu udah kritis, sakaratul maut, mau mati, yang jelas kita pasti panik ya. Mau ngapain? Kita harus ngapain? Kita harus gimana? Bahkan untuk pegang handphone, kita harus nelpon dokter, nelpon ambulan atau apa, itu pun kadang nggak terpikiran. Kalau emang lu sudah benar-benar panik. Di tengah kekacauan, saya melihat bola mata yang bergerak ke arahku. Anjir. Mata kami saling bertumbukan mungkin saling menatap. Dia masih hidup, gumamku dalam hati. Kamu masih sadar? Tanyaku, ragu. 1 kedipan. Ya ampun, apakah kamu merasa sakit? Oh benar, sadar. 1 kedipan. 1 kedipan berarti ya. Kamu masih sadar? Tanyaku, ragu. 1 kedipan. Iya, masih sadar. Ya ampun, apakah kamu merasa sakit? Tanyaku menahan tangis. Perasaan saya kacau sekali. 2 kedipan. 2 kedipan berarti tidak. Dia tidak merasakan sakit tuh. Saya bingung mau bertanya apa lagi. Tetapi sesuai keinginannya, saya pun bertanya pertanyaan dia lagi. Apakah kamu melihat malaikat? 2 kedipan. Enggak. Anda melihat cahaya putih? Kembali 2 kedipan. Enggak. Apa kamu merasa takut? 2 kedipan. Enggak. Saya bingung ingin bertanya apa lagi. Saya tidak siap. Dan saat itu, saya melihat Philo kedip lagi. Kali ini 3 kali. Saya tidak mengerti. Setelah itu, matanya tidak terbuka lagi. Saya memanggil namanya beberapa kali, tetap tidak ada respon. Saya berlari keluar mencari bantuan. 3 kedipan. Apa 3 kedipan? Sedangkan yang dia sedangkan Philo pernah memberitahu si Zamin bahwa 1 kedipan berarti ya, 2 kedipan berarti dia. Dan ini 3, apa maksudnya 3? Oke, lanjut ya. Akhirnya Philo dimakamkan secara sederhana. Saya mengalami trauma mendalam dan sering mengalami mimpi buruk. Belakangan mengikuti terapi dan psikiater. Saya menjadi percaya manusia memang masih sadar setelah dipenggal selama 20-an detik. Tetapi suatu hal yang masih membuat saya penasaran, apa arti 3 kedipan terakhir dari dia? Buat lu yang nonton video ini sampai akhir,
Mungkin kalian udah tahu jawabannya. Sebenarnya jawabannya tuh udah ada di pertanyaannya. Jadi kalau kalian tahu jawabannya, silahkan tulis aja di komentar. Gue akan pin jawaban kalian yang benar, dan nanti jawaban kalian berada di atas sendiri. Sebenarnya gue tahu jawaban ini, cuman kalau gue kasih tahu rasanya nggak seru gitu loh. Jadi harus kalian yang menebak. Oke, gue rasa cukup sampai di sini aja konten gue kali ini. Semoga gue bisa konsisten dengan konten ini dan berusaha untuk bercerita dengan yang lebih baik lagi, dengan suara yang jelas dan bagus. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Peace.